Dan ini pernah gue alami ketika gue mau merit, gue nggak punya duit. Oke, balik lagi di channel Marting ID bersama saya Rifki How. Dan kali ini gue ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman gue seputar How, gue bingung mau bisnis apa. Kasih gue saran. Oke, gue mau kasih lo saran tentang kalau lo bingung bagaimana bisnis apa. Dan ini pernah gue alami ketika gue mau merit, gue nggak punya duit. Gue bingung dalam arti bisnis gue waktu itu sedang in the middle ya, maksudnya nggak yang belum besar banget. Pada akhirnya gue cari dong apa yang bisa gue lakukan untuk menambah pundi-pundi rupiah gue agar pernikahan gue bisa berjalan lancar. Sedangkan gue punya nyokap, dia pengennya bikin pernikahan yang besar, nggak mau yang sederhana. Tapi oke lah, gue ikuti kemauan orang tua gue. Bukannya berarti nikah kok mesti ngandelin duit, kan bisa begini ya. Enggak lah, gue pengen nyenengin orang tua gue kok. Fine-fine aja, ya gak? Nah, jadi curhat anjir. Oke, kita lupakan semua itu. Nah, balik lagi. Apa sih yang harus gue siapkan ketika gue pengen memulai sebuah bisnis? Pada akhirnya gue cari dong. Jadi kalau lo bingung mau bisnis apa, gue akan kasih beberapa step yang harus lo lakukan agar ya kita kan maunya buka bisnis terus laris ya, bukannya buka bisnis terus bangkrut, apalagi ngutang kanan kiri. Enggak. Gue akan kasih tip yang paling sederhana. Oke, yang paling pertama adalah lu masih sukai dulu produknya. Dalam arti gini, ketika gue pengen merit, pada akhirnya gue cari dong ya, ketika gue pengen merit, apa ya, gue bingung ya gue suka sama dunia fashion, gue suka sama dunia parfum. Ya pada akhirnya yang paling ringkas dan gue kuasai dan gue bisa aplikasikan adalah bisnis parfum. Waktu itu keluarlah produk Luxur Pheromone. Jadi kalau yang pada pengen tahu, sebetulnya gue bukan karena yang riset berlebihan dan sebagainya, enggak. Gue karena pengen merit, duit gue kurang. Oke. Nah, itu gue suka dulu sama dunianya, gue suka dulu. Kalau lu suka fashion ya lu lakuin bisnis fashion. Kalau lu suka masak, lu lakuin bisnis masak atau kuliner. Ya, jadi kenapa lu masih suka? Minimal banget. Jadi paling tidak ketika lu mempelajarinya lu akan senang, nggak ada beban apapun ketika lu mempelajari bisnisnya. Karena tetap lu harus mempelajari dulu ya, lu harus tahu tingkat resikonya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti gua akan jelasin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lu baru cari tipe produk yang laris. Jadi bukan berarti lu terlalu idealis gitu ketika lu pengen bisnis. Ya, ketika lu pengen bisnis and then lu idealis, sehingga akhirnya produk lu nggak laku, itu kan rugi ya. Buat apa? Gue juga bicara parfum waktu itu, kalau gue muncul parfum refill, aduh biasa banget. Ini cuannya kapan untungnya kalau gue baru mulai buka, ya kan? Sedangkan gue waktu itu November gua mau merit, dan gue mulai pusing kepala itu di bulan Desember tahun sebelumnya. Jadi gue mulai starting bisnis itu di bulan Februari bahkan. Jadi gue melakukan riset dulu selama sebulan. Karena produk gue cukup sulit ya, tersier, tapi it's okay, tetap laku kan. Nah, yang penting kan cuan. Pada akhirnya gue cari dong, ya nggak. Nah, cek dulu, gue cek, dan akhirnya gue menemukan lah bahwa feromon pada saat itu, parfum feromon waktu itu saat itu sedang tren, dimana lagi digilai banyak orang ya, bahkan di luar negeri maupun lokal dan luar negeri, dan banyak produk asing yang masuk ke dalam sini. Dan itulah gue muncul, so pengen jadi pahlawan kesiangan ya. Gue idealisnya juga ada dulu sedikitnya, masih muda. Gue pengen muncul sebagai local pride, atau bahasanya gue ingin membanggakan bahwa gue pengen punya produk Indonesia. Dan pada akhirnya waktu itu terjadi kegalauan lagi. Gue riset dulu kan tadinya di Google, oh feromon begini. Gue pelajari bisnisnya, oh feromon itu ini segala macam. Gue pelajari dan pada akhirnya gue mau mulai bisnisnya. Oke. Nah, setelah gue riset, gue juga berpikir dong, bagaimana caranya gue bisa menjangkau pasarnya. Gue tentukan dulu siapa pasarnya, siapa marketnya. Otomatis orang-orang yang menyukai feromon adalah orang-orang yang jatuh cinta. No, kaum milenial? Enggak juga sih, ada juga yang orang tua.
Millennium Cyrus. Oke, lupa kan? Ini sudah malam dan gue mulai ngaco. Oke, back to topic. Gue cari tahu dulu, gue mau jual ke siapa, dan gue pelajari dulu pasarnya. Ternyata pria itu punya daya tarik yang luar biasa terhadap produk feromon. Apa mungkin di era itu orang-orang sudah mulai lebih banyak yang jomblo daripada yang pacaran, I don't know. Tapi in case memang ketertarikan di dunia feromon itu besar. Bahkan bisnis feromon itu menjadi salah satu bisnis yang harusnya tersier atau produk yang nggak terlalu penting di nomor 3 akan menjadi produk sekunder. Orang-orang berlomba membeli feromon. Waktu itu gue masih aktif di dunia hipnosis dan hipnoterapi. Gue coba combine karena waktu tahun 2010 gue muncul sebagai love consultant. Ya itu nanti akan menjadi cerita yang berbeda lagi. Tapi poinnya adalah berarti gue bisa grab pasarnya. Gue punya banyak klien, banyak peserta seminar soal cinta waktu itu. Jadi kalau gue pikir kolamnya gue sudah ada. Minimal kalau lu belum punya kolam gimana? Kalau lu belum punya kolam ya lu cari kira-kira yang di lingkungan ini yang paling gampang, produknya harus yang bener-bener orang gilain banget. Misalnya ngetren, bukan ngetren ya, tapi lebih kepada permintaannya tinggi. Kayak misalnya orang lebih tertarik kalau bicara fashionnya yang seperti apa. Fashionnya misalnya kemeja yang slim fit itu orang banyak cari, simple banget. Tren ya simple banget ya, lu tinggal analisa produk mana, lu mau cari sasar yang menengah atas atau menengah bawah, lu tinggal tracking itu maunya seperti apa ya. Nanti kalau misalnya lu pengen ini silahkan gue bisa menjadi teman diskusi lo, nanti kita bisa kontek-kontekan, lu bisa follow Instagram gue di Rifkyan RIFKY_how, atau lo bisa follow Instagram marketing.id ya, marketing.id. Nah nanti lu bisa DM gue dan kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol. Oke, balik lagi, kalau lu sudah tahu pasarnya siapa dan lu kira-kira bisa menjangkau mereka atau enggak, berarti sudah clear wilayah di pasar. Nah tinggal bagaimana lu sekarang mau punya sistem bisnisnya seperti apa. Misalnya kalau bicara sistem bisnis, oke, modal gue nggak terlalu besar. Modal ya, bisnis tanpa modal is bullshit man. Minimal ya lu kan mesti punya handphone. Kalau lu mau jualan online lu mesti punya kuota jualan. Jadi kalau bener-bener nol tuh nggak mungkin, nggak masuk akal, terlalu mistis buat gua. Balik lagi ke sistem apa yang lu mau gunain. Lu mau sebagai, kalau misalnya modal nggak terlalu besar ya lu bisa jadi dropship ya, lu bisa jadi dropshipper, tapi jadi dropshipper yang serius. Lu tetap harus punya target, lu tetap harus tahu sebulan itu lu mengeluarkan biaya berapa untuk mengoperasikan usaha ini. Lu harus tahu dan lu harus hitung. And then kalau punya sedikit modal lebih besar, lu mungkin bisa jadi seorang reseller. Kenapa? Karena reseller pasti punya diskon yang jauh lebih besar dibandingkan dropshipper ya. Nah, dan lu bisa mengelola stok lu juga dengan mudah kalau pastinya. Atau lu pengen lebih besar lagi, lu menjadi sebuah distributor sebuah produk ya, itu juga bisa. Atau seperti gue di parfum, Marklon ya, orang yang produksi tapi mereknya merek lo. Nah itu salah satu trik bagaimana, karena gue nggak punya orang-orang yang capable untuk menjadi part dari bagian produksi ya, jadinya gue mengakal-ngakalinya dengan cara seperti itu. Itu salah satu contoh sistem apa yang lo mau pakai. Bisnis feromon tuh waktu itu gue mikir cara pemasarannya bagaimana sih. Nah gue harus pelajari kompetitor gue, atau gue mempelajari produk-produk yang sudah terdahulu. Bagaimana cara dia membangun bisnisnya, bagaimana caranya dia membangun marketnya, bagaimana caranya dia bisa menjual produknya. Itu gue pelajari satu-satu. Gue lihat lah ada produk masuk ke Indonesia merek A, merek B, merek C, dan itu gue pelajari. Gue riset dulu. Jadi bukan asal goblek lo buka terus jadi, enggak. Lo harus cari tahu. Jangan sampai niat awal lu baik untuk berbisnis, akhirnya karena lu malas atau salah kaprah dalam langkah, akhirnya malah boom, YouTube lebih dari TV, bisnis lu drop, baru mulai udah drop. Kalau lu sudah tahu cara memasarkannya bagaimana, lalu lu harus gali lagi apa yang membuat bisnis lu atau usaha lu atau toko lu itu berbeda dari yang lain, atau produk lu berbeda dari yang lain. Kalau lu mau produksi sendiri ya is okay, tapi apa yang membuat produk lu berbeda? Nah berbeda ini gue udah sering kali ngomong ngemeng
Boom. Memang bahwa berbeda ini bukan menurut lo, tapi lo harus cari nilai jual apa yang bisa bikin bahwa toko lo ini lebih baik, lebih berharga dan lain sebagainya. Itu yang harus lo cari tahu. Ya, kayak Feromon gue. Oh, yang punyanya adalah seorang love consultant, maka dari itu setiap pembelian satu Luxur Feromon, value editnya adalah gua berikan sebuah ebook bagaimana cara mendekati wanita. Dan untuk wanitanya, karena gua ngambil grab pasar perempuan juga, karena perempuan itu hobi shopping, boom. Gue mau ngambil grab juga, baru gue bikin ebook juga bagaimana caranya mendekati pria dengan cara yang elegan dan tidak meruntuhkan harga diri Anda sebagai seorang wanita, bung. Wanita kok, bung. Dan yang paling penting untuk membuat toko Anda berbeda, yang paling penting adalah ingat, Anda harus membranding tokonya, bukan diri Anda. Kecuali diri Anda adalah tokoh, diri Anda adalah mungkin profesi Anda seperti saya sebagai love consultant kalau produknya tentang cinta, atau Anda ahli spray, kan nggak ada juga ya. Banyak orang yang terjebak mengandalkan sebuah personal branding untuk mengangkat dia punya jualan, yang pada akhirnya apa? Akun sosial media untuk bisnis dan untuk pribadi tercampur aduk, yang itu yang kerap kali bikin berantakan dan nggak konsisten jadinya uploadannya. Lo siapa? Siapin apa aja yang mesti lo punya untuk bisa menjalankan bisnis. Misalnya lu harus punya toko online, atau lu punya akun sosial media, karena sekarang semua udah serba digital, jadi lu harus prepare soal itu. Nah, ada lagi, kalau lu bicara Marklon kayak gue, balik lagi tadi sedikit ke Marklon. Kalau lu bicara Marklon kayak gue itu pasti akan membuat packaging ulang untuk produknya dengan merek gue sendiri. Ya, dan gue ingin mengejar segmen yang lebih up daripada yang pada umumnya, atau gue pengen malah nurunin. Nah, itu lu bisa mainkan dari sisi packaging aja udah bisa kelihatan. Memang akan mempengaruhi harga pokok penjualan lu, tapi paling tidak lu bisa menyasar dengan tujuan yang lu bisa menyasar pasar sesuai dengan tujuan yang lu ingin capai gitu loh. Oke. Ini adalah produk Luxur Feromon. Ini adalah produk Luxur Feromon yang waktu itu tadi gue bikin repackagingnya lagi dengan brand gue, dengan merek gue. Belakangnya juga lebih simpel, ada kandungannya karena gue jualnya 225.000. Jadi gue pikir gue membutuhkan sebuah packaging yang nggak terlalu mahal tapi cukup bisa menarik perhatian lah. Di foto produk tuh bagus apa segala macam. Nah, ini adalah contohnya. Kalau semua elemen yang tadi sudah siap, semua rencana-rencana preparing untuk perangnya udah siap, saat ini adalah waktunya. Yang paling terakhir, lu menyiapkan rencana eksekusi dari hulu sampai hilirnya. Misal, kayak lu bikin, oke, nanti cara jual gue begini, berarti konten yang harus gue upload begini. Gue akan mengedukasi orang dulu, lalu gue bikin caption yang awalnya di awareness dulu, baru habis itu gue bikin gue akan direct mereka untuk beli produk gue, atau untuk memancing dapatnya leads lo harus giving something yang apa, misalnya kayak tadi gue ebooknya bisa aja gue gratisin, tapi kalau gue nggak, karena value-nya udah kebentuk kan. Tapi kalau lu baru pengen mulai, lu bisa mancing untuk dapetin database calon customer ya. Itu namanya leads magnet, salah satu ilmu yang ada di sales funneling. Nah, lu bisa bikin dulu skripnya, lu bisa bikin skrip captionnya seperti apa, lu bahkan bisa bikin foto produknya, lu bisa bikin iklannya. Nanti gue akan kasih contoh beberapa tips foto produk yang menarik. Gue bukan fotografer sih, jadi gue nggak bermaksud so tau, tapi gue bisa memberikan contoh. Oh, ini loh konsep yang menarik seperti ini, caranya bagaimana, lu bisa cek di nanti. Mungkin gue akan berikan beberapa tips contoh strategi fotografi produk. Nanti linknya ketika gue bikin kontennya, linknya pasti akan gue cantumkan ya di deskripsi. Oke guys, mungkin itu sedikit tips dari gue. Jadi untuk bagi kalian yang pengen memulai sebuah usaha tapi masih bingung, mungkin video ini bisa menjadi sedikit solusi bagi kalian. Kenapa gue bilang sedikit? Karena masih banyak elemen-elemen yang harus dipikirkan, dan gue pasti akan bahas kepada kalian. Gue pasti akan bagikan kepada kalian. Nah, oke, spread the mark for your business and always think about the next strategy. See you and bye-bye.